Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, sebagai orang percaya, kita sering dihadapkan pada pengaruh negatif dari dunia di sekitar kita. Dunia ini penuh dengan godaan, keinginan duniawi, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga diri kita dari pengaruh negatif dunia agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apostel Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, menegaskan betapa pentingnya untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Allah mengundang kita untuk berbeda, hidup seturut kehendaknya dan mengasihinya dengan sepenuh hati. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan dan kerinduan yang tulus dari hati kita dapat berdiri teguh melawan godaan dunia. Lalu, bagaimana cara kita menjaga diri kita dari pengaruh negatif dunia? Pertama, adalah dengan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, membaca firman-Nya, dan memperdalam persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan kebenaran-Nya, yang akan membantu kita mengenali dan menghindari pengaruh negatif. Yang kedua, kita perlu menjaga pikiran kita. Pikiran adalah pintu masuk bagi pengaruh-pengaruh dunia. Kita harus memilih dengan bijaksana apa yang kita biarkan masuk ke dalam pikiran kita. Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, pikiran-pikiran yang baik, dan hal-hal yang murni akan membantu kita mempertahankan pemikiran yang positif, dan menolak pemikiran yang berbahaya. Yang ketiga, adalah penting bagi kita untuk menjaga pergaulan kita. Lingkungan dan teman-teman kita dapat memiliki dampak besar pada hidup kita. Jika kita terus bergaul dengan orang-orang yang terus-menerus terlibat dalam perilaku negatif, kita mungkin mudah tergoda dan terbawa oleh pengaruh mereka. Oleh karena itu, memilih teman-teman dan lingkungan yang mendukung hidup rohani kita sangat penting untuk menjaga diri kita dari pengaruh negatif dunia. Saudaraku, bayangkan sebuah kolam yang jernih dan bersih. Airnya mengalir dengan indah dan segar. Sekarang, bayangkan jika kita memasukkan air kotor dan beracun ke dalam kolam itu. Airnya menjadi keruh dan tidak sehat. Sama halnya dengan hidup kita. Ketika kita membiarkan pengaruh negatif dunia masuk ke dalam hidup kita, hati kita menjadi tercemar dan hidup kita kehilangan kekudusan dan kebenaran yang Tuhan inginkan bagi kita. Namun, jika kita menjaga diri kita dari pengaruh negatif dunia, hidup kita akan seperti kolam yang jernih dan bersih.
Kehadiran Tuhan akan mengalir dalam hidup kita dan memancarkan sukacita, damai sejahtera, dan kekudusan. Melalui hidup kita yang berbeda, orang-orang di sekitar kita akan melihat kebaikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Mari kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan, memperkuat hubungan kita dengannya, menjaga pikiran kita, dan memilih pergaulan yang baik. Dengan demikian, kita akan dapat hidup seturut kehendak Allah dan menjadi terang dan garam di dunia ini. Saudaraku, dalam menutup renungan ini, mari kita ingatkan diri kita sendiri tentang pentingnya menjaga diri kita dari pengaruh negatif dunia sebagai orang-orang percaya. Dunia ini seringkali menawarkan jalan yang mudah, kepuasan instan, dan kehidupan yang serba duniawi. Tetapi kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar yang lebih tinggi, yaitu standar firman Tuhan. Menjaga diri kita dari pengaruh negatif dunia bukanlah tugas yang mudah. Mungkin kita akan menghadapi tekanan, godaan, atau bahkan penolakan karena kita memilih hidup yang berbeda. Namun, kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Allah akan memberikan kekuatan, hikmat, dan penghiburannya kepada kita. Pilihan kita untuk hidup seturut firman Tuhan akan membawa berkat dalam hidup kita. Kita akan mengalami kedamaian yang tak tergoyahkan, sukacita yang sejati, dan hubungan yang mendalam dengan Allah. Selain itu, hidup kita yang setia juga akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita akan menjadi salinan hidup Kristus di dunia ini, dan melalui kita, orang-orang dapat melihat kebenaran dan keindahan hidup yang sepenuhnya di dalam Kristus. Saudaraku, marilah kita hidup dengan tekad yang kuat untuk menjaga diri kita dari pengaruh negatif dunia ini. Mari kita jadikan firman-firman Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 sebagai prinsip hidup kita, yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, semoga kita dapat menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita agar senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Marilah kita memperkuat iman kita, berpegang teguh pada firman-Nya, dan hidup sesuai dengan standar-Nya. Dalam hal ini, kita akan mengalami kehidupan yang berarti, dan memuliakan nama-Nya di dunia ini. Kiranya, Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan pada pagi ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, dan memberikan petunjuk melalui firman-Mu untuk hidup yang benar. Kami berdoa agar Engkau membantu kami untuk menjaga diri kami dari pengaruh negatif dunia ini. Bantulah kami untuk tetap teguh dalam iman, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan hubungan kami dengan-Mu, dan berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mengenali, dan menolak godaan yang mengelilingi kami. Jadikan hidup kami sebagai terang bagi dunia ini, sehingga orang-orang dapat melihat dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.